Mungkin dari Bang Dejo dulu nih. Kaget nggak? Speechless nggak? Soundtracknya bisa diisi oleh Om Iwan Fals. Jujur sih kalau ditanya speechless, kok speechless banget ya. Bahkan pada saat pemutaran tadi perdana, begitu beliau keluar dua kata langsung suara tuh gue bilang. Baru pertama kali, ya saya kan tahu nama besar seorang Iwan Fals yang menjadi legenda dalam dunia musik kita dengan aliran dan genrenya. Tapi kalau saya pribadi mungkin ketemu beliau tuh ya saya anggap baru hari ini dan saya baru mendengarkan langsung secara live. Apalagi saya tahunya tadi itu lagu itu direkam live ya, artinya tidak ada proses yang mixing yang terlalu banyak diintervensi gitu. Jadi benar-benar kualitas suara dan kejujuran suara yang saya dengar tadi itu bikin saya merinding sekali gitu. Oh, nama besarnya bukan kaleng-kaleng ini orangnya gitu. Yang kepala saya tuh gitu langsung. Ini barangnya bukan barang main-main nih, ini memang berbobot gitu. Karena aku ngelihat orang tuh benar-benar dengan standar yang tinggi dan menurut saya Bapak ini standarnya memang setinggi itu gitu. Bang Iwan sendiri mendengarnya itu seperti apa sih awalnya mendengar lagu tersebut, soundtrack tersebut? Iya, ya ini aja karena lagu itu menjadi personal buat saya karena ada peristiwa gitu. Tapi ya udah lewat, akhirnya saya ulang lalu kita kan ada prosesnya. Senang bisa melewati masa-masa yang sulit ya untuk karena personal tadi, tapi akhirnya bisa keluar dan jadi. Tapi untuk langsung tertariknya itu sebenarnya melihatnya dari sisi mananya gitu? Kenapa? Langsung tertarik dengan soundtracknya itu pertama kali apa yang membuat daya tariknya tuh lebih kuat gitu? Ya lagu oke. Dan musik sebagai jalan hidup buat saya sebagai penyanyi. Saya pilih musik sebagai kehidupan buat saya, ya saya nggak bisa. Kalaupun tadi ada masalah tadi, itu masalah saya gitu. Tapi saya sebagai penyanyi saya harus bisa menyanyikan itu dengan sesuai apa yang dibutuhkan oleh si lagu itu. Kebetulan saya sempat dapat baca ininya, sinopsisnya itu istrinya Panji Murni meninggal. Tapi Panji Tengkorak nggak bisa mati. Iya. Dia pengen mati ikut sama istrinya. Itu gimana lah saya coba. Aduh, itu juga. Ya memang film tapi kan begitu berusaha untuk masuk ke dalam itu. Ya setiap kita pernah kehilangan ada orang yang tercinta ya. Om Iwan mungkin bedanya Ini dulu CNN. Om Iwan mungkin yang menarik nyanyi bersama Isyana. Oh iya, selalu setiap orang kan punya ini sendiri ya, setiap istilah sendiri. Saya selalu ingin belajar dari orang lain. Isyana tuh teknikal banget nih. Ya. Bening suaranya tajam, terus penghayatannya, artikulasinya jelas. Terus hidupnya juga dia berikan sama musik itu sendiri. Mau belajar banyak. Bayangin sehebat dia mau nyanyi sama saya. itu juga buat saya satu ini benar loh. Satu kalau dengar lagunya sana kan rumit deh. Itu pilihan adanya teknik benar tuh. Saya gitu tiba-tiba kok. Tapi karena kita sama-sama manusia kan ya, mau tinggal di mana pasti titik temunya. Kalau nggak ketemu coba lagi. Karena tadi kan sampai 30 kali saya tuh sama dia. 10 kali ulang lagi. Silakan pertanyaan Mas Denny, terakhir. dari lirik-lirik lagu di Bunga Terakhir ini, mana bagian yang paling relate sama filmnya? Bunga Terakhir ku persembahkan untukmu yang tercinta itu menurut aku itu relate banget karena lirik itu memang sebenarnya secara cerita Panji ini kehilangan orang yang paling penting di dalam hidupnya
dan kehilangan dengan kondisi yang sangat naas sekali. Kalau kita lihat sinopsisnya, nanti kita nonton, beliau itu berusaha menyelamatkan si istrinya ini, calon istrinya ini, tapi dia tidak mampu. Semua kehebatan dia sebagai laki-laki dan ilmu bela dirinya tidak mampu menyelamatkan Murni. Itu kan kegagalan paling besar untuk seorang laki-laki. Plus pada saat istrinya diperkaos dan kemudian disiksa, itu dia dalam kondisi nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah kalah dan kehabisan tenaga. Setelah dia siuman, apa yang ditemukan, istrinya sudah berpulang dengan kondisi yang kalau kita lihat secara visual itu hati kita tuh hancur kan. Makanya dia tuh menghabiskan waktu lama di kuburannya, tidak bisa move on sampai akhirnya dia mempelajari ilmu hitam yang dia temukan di tempat kediaman gurunya yang sudah terbunuh pada saat kejadian itu. Dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam dunia hitam itu karena dia pikir kalau terang tidak bisa menyelesaikan dendamnya, maka kegelapan adalah jalannya. Dan itu yang membuat dia akhirnya menjadi gila dan tidak bisa mati. Dan dia bersaksi dan bersumpah dengan tengkorak yang akhirnya digali, tengkorak istrinya itu yang kemudian dia pakai. Jadi itu tengkorak si Murni, istrinya itu, dengan kalimat bahwa lewat matamu kamu akan melihat bagaimana pembalasan dendamku kepada orang-orang yang sudah mengambil semua kebahagiaan kita. Jadi bunga terakhir untuk persembahkan untuk rakyat tercinta ini ya ini. Itu liriknya kuat banget di situ. Om Iwan mungkin terakhir dong, menurut Om Iwan, pendapat Om Iwan, film ini kan film lawas nih, tapi dibikin animasi di tahun modern ini menurut Om Iwan seperti apa? Ya seru lah, bagus kan, nanti kreator-kreator anime kan bisa tumbuh nanti ya sekarang. Tapi yang saya ini kok ternyata wajah cinta tuh banyak ya. Bisa macam-macam bentuknya. Ya itu harapan saya semakin tumbuh kreasi-kreasi tentang itu. Ya saya cuma bagian gitu, bagian menyemangati teman-temannya dan saya masih video itu luar biasa. Tapi saya juga kepikiran juga immortal itu ya, orang nggak mati-mati, dan problem manusia ya. Semua orang pengen hidup abadi. Itu tantangannya dokter-dokter, tantangan ilmuwan. Si Panjinya pengen mati. Sementara dia pengen mati kan, ngejar Nggak bisa mati. Ya itu nggak tahu, tinggal nunggu, katanya dari 10 tahun lagi orang bisa nggak mati. Katanya ya, immortal dari ilmu pengetahuan. stem cell itu, pakai stem cell. Buat kalau semuanya sendirian hidup gimana ya? Ya itu mudah-mudahan film-film kita banyak cerita-cerita tradisi kita kan yang selama ini kan Jepang Yeah. atau banyak negara-negara yang bikin kita banyak loh cerita-cerita. Kalau kita saya pernah bacain di cerita rakyat itu, ada buku tebel gini, cerita rakyat kita dari Sabang sampai Merauke. Banyak Banyak ratusan itu kalau dibikin film-film itu bisa. lebih banyak orang kerja juga lagi kan, kerja film juga Betul. berapa orang kerja sekali kerja, paling kalau bagus laku dan segala macam, wah orang bisa luar biasa. Itu aja sih. Teman-teman Metro sekarang Ya. Makasih banyak.